Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, salam sejahtera bagi kita semua, rahayu, rahayu, rahayu. Jadi teman-teman, film dari Bagendil Jopo Montro sudah hampir usai, tinggal satu episode terakhir yaitu episode seri tamat. Jadi sebelum film ini selesai teman-teman, saya bisa menarik dua kesimpulan dalam film ini, yang mana kesimpulan ini memiliki pesan-pesan moral yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama, yaitu menceritakan tentang kesusahan seseorang yang telah hutang bank hingga 600 sekian juta. Dan kemudian teman-teman, karena usahanya failit, usahanya hancur, dia pun mengambil langkah yang salah, mencari mantu yang kaya, yang mana menantu ini bisa menutup hutang-hutangnya. Padahal anak yang akan dijodohkan ini memiliki pilihannya sendiri atau tidak mau dijodohkan dengan orang yang lebih tua, yang mana orang ini bisa menutupi hutang kedua orang tuanya. Kemudian yang kedua teman-teman, karena kesusahan keluarga ini, dia pun mengambil langkah yaitu hal-hal gaib seperti menjual barang gaib yang telah kita ceritakan di episode yang sebelumnya teman-teman. Ini menjadi gambaran bahwasanya hal-hal yang seperti itu jika diperjualbelikan maka akan berefek ke kesengsaraan dalam keluarganya teman-teman. Dan dari setiap film ini Mbah Gendil pasti juga memiliki gagasan atau satu hal. Kenapa Mbah Gendil kok bisa mengadakan perfilmannya seperti ini? Mbah, mohon dijelaskan dulu sebelum kita lanjut, Mbah. Terima kasih. Ya. Setiap kita mengadakan hiburan kepada teman-teman, maka kami menyampaikan sesuatu hal yang mana merupakan gambaran atau merupakan petunjuk-petunjuk bahwa hal yang benar harus benar, yang salah harus salah, yang dilakukan seseorang ya sehendaknya untuk jalan yang benar, sehingga jalan yang sengsara atau jalan yang susah maka berimbas akan mengacaukan dalam rumah tangga kita dan akan mengsarakan kehidupan kita atau mengsarakan kehidupan satu keluarga. Sehingga di dalam tema cerita ini kita gambarkan bahwa apabila kita sudah punya utang yang besar, maka mata kita buta, hati kita juga buta, karena kita yang tahu hanya ingin membebaskan daripada kesusahan kita, membebaskan utang kita. Sehingga kadang-kala ada kisah yang nyata juga bahwa ada orang yang punya utang, anaknya ditaruhkan kepada orang itu agar dinikahi, dan utang itu akan bisa diberesi oleh menantunya, sehingga dengan mereka nikah dekat kepada orang yang tidak dicintai maka ternyata mereka juga cerai di tengah perjalanan. Kemudian ada juga orang yang menyelesaikan hutang, mereka juga berusaha untuk lari ke bidang-bidang gaib atau hal-hal yang tidak nyata. Contohnya mereka mencari pesugihan, dan mencari pesugihan ternyata teman-temanku banyak yang gagal total, sehingga semakin mereka itu dimakan harimau dan mereka akan dimakan lagi buaya, sehingga mereka yang ingin menyari utang dengan cara pesugihan ternyata mereka sudah kehabisan modal dan sebagainya, akhirnya utang tidak selesai. Sehingga tentang pesugihan ada yang berhasil dan ada yang tidak. Kalau kita kalkulasi banyak gagalnya daripada berhasilnya, sehingga tidak mudah kita menggapai uang-uang gaib. Dengan itulah teman-teman, maka kami membuatkan film atau sandiwara ini sebagai petunjuk bahwa jangan sampai kita melangkah yang salah. Di dalam acara kita menyajikan yaitu konten kepada saudara, maka kita akan mengangkat yaitu kawibawan nenek moyang kita dengan yaitu mengiklarkan sebuah cerita Ken Arok, hingga kita menciptakan sejarah Ken Arok. Kadang kita juga tidak sama dengan sejarah yang ada di buku, karena kita juga memakai indera perasa, kita rasakan bagaimana keadaan di zaman dulu, kemudian dari sejarah-sejarah kita juga mengambil, dari prasasti kita juga mengambil, sehingga beberapa bukti, beberapa pernyataan kita juga memakai, ditambah dengan indera kita bagaimana penggambarannya. Apabila gagasan-gagasan Pak Musa itu salah, tidak sesuai dengan buku, maka saya secara pribadi minta maaf pada Anda, anggap saja ini sebagai hiburan saja. Yang penting maksud saya adalah mencintai daripada sejarah bangsa, sejarah nenek moyang kita. Terima kasih. Teman-teman, jadi itulah ulasan dari Mbah Gendil Jopo Montro. Jadi setelah film ini selesai, kita akan lanjutkan ke serial sejarah Indonesia teman-teman. Seperti yang diucapkan Mbah Gendil bahwa pentingnya kita berterima kasih kepada nenek moyang kita yang telah mewariskan baik bahasa, agama, dan peninggalan-peninggalan yang lainnya. Pak Gendil ada tambahan lain, Mbah? Yang penting zaman sekarang saudara kita banyak yang melupakan sejarah-sejarah kebangsaan, artinya sejarah kerajaan-kerajaan kita hingga tempat petilasan, candi dan sebagainya, sehingga kita kurangnya peduli, sehingga jarang-jarang sekali kita sebagai masyarakat kecil menyempatkan waktu menonton atau melihat peninggalan nenek moyang kita seperti candi. Sehingga dengan ini maka semoga kita bisa memacu agar teman-teman dan saudara kita bisa mengenang sejarah kebangsaan, sejarah rakyat Indonesia, sejarah kerajaan Indonesia, sejarah negara atau kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia, yang ada di Nusantara ini. Teman-teman
bisa menonton, sehingga kami sangat mengucapkan terima kasih. Semoga teman-teman tidak jenuh di dunia, tidak bosan menyimak acara konten kami. Saya hanya mengucapkan rasa terima kasih kepada teman-temanku yang menonton dengan channel saya. Saya doakan semoga Anda semua dilancarkan berbagai hal, rezekinya, kelancaran dan lain-lain, dan diberi kesehatan, diberikan anugerah berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Teman-teman, cukup sekian. Mari teman-teman kita sama-sama saksikan film dari Mbah Kendil Jogo Montro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur merayu minangki. Amin ya rabbal alamin. Senyumanmu membuatku tersenyum, lalu lirikmu memberi parahan dagu, oh sayangku. Benarlah bahwa diriku, ku perlu kamu. Ku tak mau engkau pergi dariku, diri ini aman menyukai kamu, gadis ayu. Membuatku tersenyum, lalu lirikmu memberi parahan dagu, oh sayangku. Benarlah bahwa diriku, ku perlu kamu. Ku tak mau engkau pergi dariku, diri ini aman menyukai kamu, gadis ayu. Tersenyum, lalu lirikmu memberi parahan dagu, oh sayangku. Benarlah bahwa diriku, ku perlu kamu. Ku tak mau engkau pergi dariku, diri ini aman menyukai kamu, gadis ayu. Senyumanmu membuatku tersenyum, lalu Musik. Assalamualaikum. Ngapunten iki jalane Mbak Vera nggih. Asistenipun Pak Haryanto. Oh iki nyun sewu Bang nggih. Nggih. Nyun sewu Mbak. Ini mau kalau ditelepon Pak Haryanto Nangara, sertifikat pulau yang ngurusi wonten jamu niko kan Pak Haryanto. Kanjeng pun sampun selesai, lajeng dipun-titipaken dhateng Mbak Vera. Sertifikatnya tak aturne Mbak Vera si cedhek karo daleme sampean Drima Jayan dan Awu sampean goleki. Oh ya Pak, harus lah Drima Jayan apa-apa ngoten. Oh, di lengkap sertifikat putusanipun Pak Haryanto, Mbak. Saya bukan ya, baca ini Pak ya. Nggih, lek mboten cek kleru karo gadane cang sanes nggih to. Terus, Mbak. Nggih, terus. Jaminannya KTP. KTP nah kalau kakak apa KTP tok? Oh nggih, kalau Pak Haryanto kon beto napa? KTP kali kakak lho. Iki kakane dari KTP ini Pak nggih. Kakak nggih, nggih. Oh nggih, nggih Mbak. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Iya, betul Mbak. Ini apa itu perpajakan kehidupan yang penting. Ini lek badhe teng napa niku Jalan Kediri ini kan napa wau kula kan medal mriki Mbak. Lek badhe teng tembusan Diri Blitar medal mriki nggih. Bisa langsung ngalir nika. Oh nggih. Ya Mbak, Rene ini pun cukup. Pulau mengucapkan rasa terima kasih. Lemah telas bicara singgala singgala nggih matur suwun tak nyuwun pamit niku badhe dateng aku Kediri gawe sakit nggih. Bareng matur nuwun Mbak nggih. Nggih Mbak. Assalamualaikum. Nikmatilah apa yang Tuhan berikan, biar semua mengalir apa adanya. Hidup pasti kan indah pada waktunya. Sabar.